semakin dia jauh dari gen awalnya, ya wildnya, dari bentukan wildnya, nah dia dan kecenderungan dari breeder kita inbreed kawin saudara atau line breeding yang cukup dekat segala macam, nah mulai terjadi kecacatan genetik yang sifatnya herediter. Ya kita di sini berarti Ko Daniel kalau saya pribadi lihat fokus ke ikan kualitas. Ya. Kenapa kok? Ya satu karena kita hobi ya. Kalau kita hobi itu berarti darah hobinya tinggi. Iya, kalau kita hobi itu justru kalau kita hobi banyakan yang dipiara daripada yang dijual. Iya benar kok. Jadi ada customer datang, ini dia itu belum. Kok pertanyaan selanjutnya, selama 20 tahun lebih main diskus, ada pernah rasa bosen nggak sih? Nggak pernah, kayaknya. Nggak pernah. Soalnya tiap hari ada aja challenge-nya. Oke. Ada sesuatu yang menantang ya dari diskusi. Bukan cuman hari ini saya harus menjual kemana, bukan soal itunya, tapi kalau saya lebih challenge-nya itu apa yang aku bisa bikin lagi gitu. Jadi create something. Ya, strain yang ada gitu kan. Red melon. Dulu red melon kepalanya belum merah, pipinya belum merah. Oh, masih kuning tuh. Ya. Nah, itu kan suatu challenge ya. Kita bisa cross, kita mesti mikir nih. Ini mesti kemana ya? Kemana ya? Gitu kan. Nah itu yang menantang gitu. Contohnya misalnya jenisnya murah cobalt ya. Cobalt itu pernah 2 inch itu cuma harganya 10.000. What? Itu tahun berapa kok? Tahun 10.000. 2005 2006 itu masih paling 15 ribuan. Why? Apa yang bikin harga cobalt waktu itu rendah gitu? Itu strain yang udah lama. Strain jadul. Udah lama. Nah, orang pikir strain udah lama itu itu udah out of date gitu. Udah terlalu biasa, udah mungkin yang orang asal ternak aja jadinya bukan cobalt disebut cobalt. Nobody knows gitu kan. Misalnya dari brown discus di cross ke blue turquoise, ada brownnya sedikit biru-biru itu udah disebut cobalt gitu kan. Itu kayak tong sampah jadi strainnya. Iya, dan semua asal order gitu kan. Cobalt 100 ekor, 50 ekor. Oh ya udah asal kirim aja gitu kan. Dan murah gitu. Jadi nggak banyak. Mungkin dewasa ini kalau kita tanya hobis mau beli cobalt nggak? Cobalt nggak mau. No. Tapi sebenarnya bagus ya, Boy. Iya. Kalau nggak salah, jadi kalau saya kan teman-teman udah tahu beberapa itu baru main diskus sebenarnya 2017 akhir kok. Jadi masih anak bawang. Cuma pernah denger atau kalau nggak salah kontes di mana yang juara cobalt kok. USA. Tuh di US. Grand Champion lagi cobalt. Jadi sebenarnya teman saya punya Antonello. Oh, itu punya Antonello Greco ya, Pak ya? Jadi solid cobalt. Dia jadi barnya masih ada tapi dia hampir polos seperti Blue Diamond. Nah, itu improvement daripada strain tersebut. Nah, itu yang kita kejar. It's very nice fish. Itu benar-benar cakep. Jadi mau strain apapun kalau dikerjain dengan sungguh-sungguh akan menjadi ikan yang luar biasa kok. Karena diskus pada basicnya indah. Saya punya teman satu di Scotland, dia kerja brown. Ngerjain brown Dari beberapa jenis wild itu di crossing, hasil brownnya bagus. Brown ini main di jenis apa kok jatuhnya? Jadi wildnya itu Curipera, Paraconi, jenis-jenis itu, Alenter, Madeira tuh benar tuh. Wow, itu benar-benar eksotis jatuhnya, mendekati wild ya, Woy. Dan kebetulan jadi sekarang saya juga aquascape saya kan lebih ke arah aquascape yang buat diskus.
Saya nggak terlalu ngerti yang aquascape yang kecil-kecil. Bener-bener detail. Oh iya, detail. Apalagi sampai Dutch style. Dutch style juga nggak terlalu ngerti. Tapi kalau aquascape untuk diskus, karena banyak orang kan bertanya gini, diskus di aquascape nggak bisa. Yes. Aquascape perlu dingin, diskus perlu panas. Banyak yang bilang diskus nggak boleh kena CO2 atau jadi kurus segala macam. Ya bukan itu ternyata gitu. Bukan itu. Jadi saya spesifikasi aquascape-nya untuk diskus. Nah, kalau you taruh Cobalt atau Alencer di aquascape, Itu mewah. Wow, itu mewah banget sih. iya. Oke. Nah, memang itu pertanyaan yang paling sering kok. Karena kan sama Ko Daniel atau temanku juga dari aquascape baru kenal diskus. Nah, pertanyaan yang paling umum terjadi itu sebenarnya tadi, diskusi itu sebenarnya bisa di aquascape apa enggak gitu. Dan kalau memang bisa, gimana caranya? Bisa. Pertanyaannya paling umum itu, boleh bocorin nggak kok 1 atau 2 tips saja gimana sih mengawinkan aquascape sama diskus? Yang umum aja. Konsepnya harus semi biotop. Prinsipnya semi biotop. Jadi kita yang diutamakan adalah diskusnya, bukan ininya, bukan aquascape-nya. Jadi kita pakai pohonnya. Pilihan tanamannya memang nggak bisa terlalu banyak. Dan, tanaman yang tahan suhu agak tinggi kali ya. Yang relatif. Jadi kita nggak bisa kejar yang suhu 24-25 derajat gitu, nggak bisa. Oke. Nah, jadi itu satu prinsip. Jadi nggak apa-apa kok. Prinsipnya itu ya kita harus fokus sama si ikannya dulu. Decoration yang aquascape-nya, carilah decoration atau aquascape tanaman-tanaman yang mengikuti ideal environment buat diskus ya. Diskus sukanya itu kayu-kayu besar gitu kan, model kayu-kayu lah gitu. Iya, banyak sih. Iya, mereka kan stress bar-nya itu sebenarnya adalah naturally buat dia hiding di akar-akar. Kalau di aslinya di Amazon, waktu itu aku juga sempat ke sana. Sempat ke sana. Nyemplung kok. Nyemplung. Itu banyak sekali. Jadi ada beberapa tempat sih yang fully sand, fully lumpur juga ada, tapi yang banyak akar-akar tanaman seperti tanaman bakau itu juga banyak. Jadi dia memang stress bar. Kalau udah ngumpet di situ susah lihatnya. Memang agak kan garis hitam gitu kan dia. Dan banyak kan coklat-coklat juga lagi warna ikan diskus. Oke, itu ternyata sistem pertahanan tubuh di alam liarnya. Pertahanan diri. Wow, interesting. Karena kalau kita ciptakan sebuah aquascape yang mirip-mirip biotop begitu, ya kan, kita sendiri juga ngelihatnya enak. Ikannya juga nyaman. Itu cakep banget sih memang. Kalau ada misalnya teman-teman yang bikin aquascape-nya tapi buat diskus, ya kan, terus sistemnya iwagumi atau carpeting, diskusnya bingung. Kemana? Dia sebenarnya ikan yang butuh tempat hiding juga. Iya, dia butuh tempat atau shadow kali ya. Gitu. Apalagi kalau kita taruhnya ikan besar, terus dia mau mating ya kan, dia kan akan pilih teritorial tertentu kan, dan itu biasanya yang ada tempat buat dia laying egg, buat dia bertelur biasanya batang pohon yang. Nah, mereka diskus udah ukuran dewasa, udah mature, matang gonat, pasti nyari tempat bertelurnya ya kurang lebih kayu-kayu tadi ya Pak ya. Iya. Oke, dan itu memang natural di alam seperti itu. Iya. Uniknya tapi diskus wild bisa di breed nggak sih kan? Diskus wild bisa kita breed. Bisa breed, udah kok. Udah. Karena aku baca-baca di artikel ya, kalau sekarang gampang cari artikel Google. Wild diskus itu unbreedable, susah di breed sebenarnya katanya. Kalaupun mau di breed harus cross dia bilang. Mungkin air dari sana sama air di sini itu terlalu jauh beda. Jadi setelah sudah bisa adaptasi, terus dia bisa di breed. Ya, Amazon itu pH 5,5-an ya, Pak? Atau fluktuatif. Jadi waktu musim hujannya tinggi, sama musim waktu dia mulai drying up, itu pH berubah. Waktu air masih cukup tinggi, mungkin dia pH bisa drop sampai 4,5, 5 beberapa daerah tertentu. Tapi begitu dia mulai drying up, itu pH-nya mulai 6,2, 7,2. Waktu saya ke sana itu sempat 6,8, 7,2. Oh, itu pas lagi musim hujan. Sudah mulai drying up. Sekitar akhir Oktober awal Oktober. Iya.
Dan di situ memang momen paling enak nangkepinnya ya, karena Iya. volume air juga nggak terlalu besar. Kalau terlalu dalam kita juga mau nyelamnya susah gitu kan. Oke. Selain itu ada korelasinya juga teman-teman. Jadi kalau air hujan pH rendah kan kok ya. Ya. Nah itu air hujan pH rendah, Iya. makanya kalau nurunin pH itu salah satu trik buat men-trigger ikan diskus untuk mating. Mating tuh kawin dia. Karena di bantalan sungai Amazonnya itu waktu dia hujannya cukup lebat, dia kan jadi naikin. Jadi kalau rumah-rumah di Amazon itu rumah panggung. Itu So, bisa rumah panggung yang di Iya, atas air itu. bisa 3 meter, tangganya itu 3 meter, 4 meter. Wow. Karena waktu musim hujannya flooded itu ya mereka Naik jadi pas naik itu. perahu gitu, keluar dari rumah buka perahu gitu. Nah, itu menarik. akan terjadi vegetasi darat yang tadinya tumbuhan darat segala macam Yes. terendam kan. Iya. Menjadi pembusukan, humus segala macam, pH ikut turun juga. Oh, detail banget dan itu dijelasin step by stepnya. Oh, memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang diskus domestik yang ada sekarang selain wild lebih ke pH 6-7 kali ya, Woy. Ya kita boleh bilang diskus itu cukup adaptif ya. Dia cukup Ikan yang tolerir. cukup, yes. Sangat tolerir terhadap pH dan hardness-nya gitu. Untuk sekedar dia hidup sih pH tinggi pun dia, TDS tinggi pun dia masih bisa hidup. Cuman kalau kita mau breed yang lancar, nah itu kita baru memperhatikan itu Ideal untuk breeding. Tapi kalau untuk perawatan dia broad cukup lebar ya kok ya untuk parameter air, no problem. Karena di suhu diskusan 28 sampai 30. Tapi saya pernah coba kalau pakai heater, salah satu heater bisa sampai 34 dan itu bisa. Iya. Cuman mungkin kalau itu nanti metabolismenya kalau terlalu panas dia punya metabolisme agak terganggu sedikit. Agak terganggu kok. Oke. Iya. Karena itu meningkatkan metabolisme. Iya. Ya, interesting ya. Nah, udah ngomongin kualitas, udah ngomongin waktu awal Pak Daniel kenal diskus. Sekarang ini tadi sempat bosen juga ya, sempat pertanyaan tentang bosen tapi nggak pernah bosen. 20 tahun challenge akan selalu ada. Jadi teman-teman banyak yang nanya breeding diskus itu sebenarnya pertanyaannya agak menarik sih kok buat saya. Jadi teman-teman yang mau coba breeding diskus pertanyaan selalu modal, financial. Menurut Ko Daniel financial dulu atau ada hal di atas itu yang perlu kita persiapkan sebenarnya? Karena saya pernah sharing sebenarnya mental. Mungkin karena kesalahannya orang yang mau breeding diskus itu mereka langsung aku mesti beli diskus sepasang. Itu mungkin harganya cukup tinggi, belum lagi bisa kejadian dibohongin. Iya, tipu. Lihat videonya ya. Pasangan gitu kan, ini pasangan. Ya kan. Kalau saya lebih kepada you have to love the fish first. Nah, harus cintai ikannya dulu. Ya, suka dulu sama ikannya, hobi bener. Kita nggak pernah akan rugi waktu kita misalnya punya satu akuarium, ya you beli aja satu batch of fish gitu kan 10-15 ekor ya kan, dari 2,5 inch atau 2 inch, terus kita rawat sampai besar. Justru menurut saya di situ kenikmatannya, ikan itu jadi besar, terus mating sendiri waktu kita lihat di akuarium kita, ikan itu di pojok situ ada yang masang, di pojok situ ada yang masang, diangkat satu pasang, yang lain ikut masang gitu kan. Kemudian Anda dapatkan dari 15 ekor yang you rawat dari kecil itu, tahu-tahu ada 3-4 pasang, 5 pasang, itu kepuasannya di situ. Jadi jangan pernah mau instan. Nah, semua ada prosesnya. Dan ada pelajaran-pelajaran pasti yang bisa diambil waktu kita rawat. Beli kan satu batch ya, 2 misalnya. Sampai kita rawat sampai besar itu selama perjalanan ada challenge-nya juga. Ikan sakit apa segala macam. Itu yang membuat menurut pandangan saya, hasil pengamatan teman-teman breeder ya oke sih sebenarnya mau beli ikan diskus spare juga, tapi nggak pernah ngerawat ikan pembesaran segala macam. Itu yang bikin nanti aduh kok mati lagi, kita jadi breed, anakannya itu kan harus kita rawat. Iya, nah itu. Jadi coba racing dulu, udah katam untuk racing, breed. Yes.
Itu. Nah, ini ada pertanyaan titipan sebenarnya kalau aku ngobrol sama temen. Hal tersulit selama budidaya atau istilahnya nggak usah budidaya, dari budidaya sampai penjualan apa segala macam nih yang berhubungan sama Diskus buat Ko Daniel tuh apa? Hal tersulit kok. Karena pasti banyak gitu. Hal tersulit. Semuanya sulit, tapi Semua tidak sulit. semua. Tapi juga tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Tidak terlalu sulit. Apa ya? Kalau dijalanin dengan motivasi setiap hari, jadinya nggak terlalu sulit juga dan enjoying gitu lah. Enjoying. Oke, berarti Ada yang karena spesifik. itu balik lagi sama pribadi kali ya. Kita Iya. suka challenge apa enggak. Iya. Dan kalau ketemu challenge tuh langsung biasa sih drop awal nggak masalah lah, tapi abis itu langsung cari solusinya. Waktu kita breed discuss itu yang tadi saya bilang nggak bisa instan, itu kita memang harus belajar sabar. Ya, sabar. Bayangin waktu kita bikin ikan ya, misalnya Iya, kita iya. mau bikin golden ya. Iya. Kita mau bikin golden cross pertama. Itu babynya jadi kita mesti tunggu dulu kan waktu dia 2 inch kita baru bisa pilih. Wah misalnya nih waktu 2 inch dia belum jadi, wah masih jauh nih dari golden yang kita harapkan, masih belum pure gold, masih belum jadilah, Iya. kuningnya belum Setengah apa, matang. ya. Anda harus tunggu dia setahun lagi, setahun setengah untuk kita Iya. bisa teruskan dia jadi the next pair, ya kan, yang kita bisa improve dari line yang udah Yes. kita ciptakan F1-nya itu kan, Iya. untuk ciptain F2. Untuk ciptain F3 ya mesti tunggu satu setengah tahun tahun lagi. Satu setengah, iya. tahun gitu kan. Untuk kalau itu ikan jadinya di F4 atau F5, berarti untuk proses you bikin itu ikan at least 5 years. 5 tahun sampai 6 tahun untuk mendapatkan ikan yang bagus yang bisa teman-teman beli dalam sekejap. Dan itu sebenarnya itu yang kadang di antara breeder ya istilahnya harus saling respect di sana ya kok ya. Ya. Ngerjain satu ikan itu nggak mudah. Ya. Dan lucunya di diskusi itu memang ikan itu ada KTP. Ya. Kalau kita udah sering ya, kalau kita udah sering main di ikan, lihat ikan orang itu, kita udah tahu ini ikan siapa punya, ini kan Ya, siapa punya. betul. Itu sekilas mata udah ketahuan. Itu lucunya Diskus ada KTP-nya. Ya, betul. Oke, nah pertanyaan kedua terakhir deh kok. Sebelum kita close, menurut Ko Daniel pandangan terhadap market atau potensi budidaya Diskus menjanjikan atau enggak? Sejauh ini masih sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Khususnya ekspor. Oke, ekspor. Indonesia, kita di Indonesia itu sebenarnya diberkahi dengan negara kita di tropis. Tropis, yes. Jadi kita nggak perlu pakai heater, ya Iya, kan? bener. Terus airnya bagus, Airnya bagus, betul. kan lahan tersedia, pakan-pakan alamiahnya ada. Iya. Kan mau cari apa lagi? Kalau kita sampai the big question itu kalau kita sampai kalah sama negara lain untuk bikin Bener. Diskus yang bagus itu kan apa kata bumi ya? Iya betul. As simple as that ya kok ya. Jadi yang lebih harus digalakkan dan mungkin zaman sekarang sudah lebih maju dari ini. Yang lebih harus digalakkan adalah komunitasnya. Komunitas yang benar-benar sehat, Yes. yang benar-benar bisa saling kerjasama, Yes. bisa saling membantu. Peluang pasarnya itu kita mau bicara market lokal, mau bicara market luar ekspor. itu masih sangat besar. Kuenya itu masih besar lah kalau kita nanti masuk lagi market kelas-kelas butik ya kan. Yes. Market kelas-kelas ikan kontes itu Itu malah banyak yang cari nggak ada ikannya ya kok ya. Oke, itu potensi budidaya Diskus itu segitu luas. Tapi ya tadi balik lagi teman-teman, kunci pertama kita harus suka dulu. Jangan mau breeding Diskus untuk langsung finansial. Ya. Mau cari uang di sini nggak akan berhasil. harus main sadar dan Nggak akan jangan pernah jangan membatasi diri dengan gini, wah sekarang yang lagi tren apa? Nah, ini yang juga. cepat jadi uang apa? Iya. Jangan start dari situ. Start dari apa yang you suka. Karena misalnya hari-hari gini mungkin orang lihat spotted
itu ikan paling mahal. Iya. Saya bisa buktikan bahwa spotted itu bukan ikan paling mahal karena bisa saja ada turquoise yang strike line, Iya. ya kan? Dan itu teman saya yang breed di Austria, itu harganya fantastis. Boleh disebutin Kalau satu di Austria, satu di Jerman ya. Kalau you tahu Alexander Piwowarski. Wah, itu ikan gila itu. Sempat lihat kok. Itu turquoise-nya bulat-bulat gede banget. Size-nya itu 6 inch. Wah, pattern-nya juga rapih banget. Yes. Ya, dan itu panjang itu cerita tersendiri karena Piwowarski pun dapat dari salah satu teman saya di Switzerland, Günther Weisflog. Oh, oke. Ya. Itu tapi untuk meng-create ikan bagus sebesar itu juga nggak mudah sebenarnya kayak. Iya. Dia kurang lebih 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Tahan nggak teman-teman buat nunggu? Sebenarnya bukan buat nunggu, untuk menjalani proses itu. Dan sempat hilang gennya. Sempat hilang. Iya. Piwowarski juga sempat kehilangan gitu. Jadi mesti prospek lagi, ya. mesti ulang lagi gitu. Kehilangannya bukan kehilangan ini, tapi strike line-nya itu mulai wavy gitu, mulai mencong-mencong. Dan makin di inbreed makin ngancur ya Pak? Makin ngaco gitu. Nah itu untuk menjaga strain dengan kualitas yang sama itu ya perjuangan juga. Spotted terus inbreed juga jadi error juga ya. Spotted saya cuman 10 tahun bikin. Cuma 10 tahun untuk. Nah teman-teman nanti aku tampilin di sini. Ini ikan spotted ngerjain Ko Daniel sampai 10 tahun, dan itu sempat juga diceritain sama Ko Daniel, prosesnya itu nggak mudah. Karena kita harus nyari line, bikin line banyak sekali ya Ko ya di sana. Oke. Nah, pesan terakhir kok untuk hobi satu, untuk breeder satu, untuk calon breeder atau breeder yang udah ada sekarang. Karena dulu aku pernah dipesankan sama Ko Daniel waktu pertama kali kenal sama Ko Daniel, itu kalimat yang selalu saya ingat sampai sekarang, kamu mau jadi hobis atau breeder? Yes. Harus fokus. Hobis yang seperti apa, breeder yang seperti apa. Dan itu sampai sekarang tuh nggak pernah lupa. Mungkin ada yang mau disampaikan kok? Ya betul, itu dia. Jadi waktu kita mau keep discuss atau main discuss, kita harus bisa jawab diri kita sendiri. Saya itu mau jadi breeder atau saya itu mau jadi hobis. Kalau Anda mau jadi hobis, ya nikmati. Nikmati hobi you. Tapi bukannya berarti hobis itu adalah orang yang bisa dibodoh-bodohi dan inti kata you only spend money atau buang uang. Tidak. Hobis itu bisa korelasi dengan breeder. Oh, Anda breed bagus, biar saya besarin ikan. Saya hobis, ya kan. Dan kalau Anda jaga hubungan itu akan langgeng forever. Kan? Nah, kalau panggilan Anda sebagai breeder, be a good breeder. Ya kan? Be a good breeder itu berarti bukannya mencetak burayak saja, bukannya fotokopi di bahasa saya. Bahasa fotokopi. Bukannya fotokopi, tapi you harus bikin sesuatu yang ada tanda tangan dirimu sendiri. Gitu. Itu maksud Ko Daniel adalah kalau kita mau jadi breeder, kita harus ada fokus untuk mau create something. Dan yang tadi tanda tangan, balik lagi diskusi itu ada KTP-nya. Kita mau lihat ikan yang bawanya orang X yang nggak kita kenal, tapi kita tahu biasanya ini ikan punya siapa. Ini kan aku pernah ngobrol sama Dendi keliling waktu kontes 2019, lewat satu tank kok. Ini kayak ikan Ko Daniel nih, kata Dendi. Masa ya? Terus aku bilang, masa sih Den? Ini kan pigeon ya. Gitu. Ya itu sekilas cerita ya. Kalau mata kita udah terlatih, kenal breeder, kenal banyak ikan, dengan sendirinya kita akan jadi hobis yang expert sebenarnya kok. Jadi hobis yang berkualitas gitu. Oke, sebelum menutup kok, aku ada sesi itu jawab cepat. Ko Daniel harus jawab di bawah 1 detik. Nah, ada 5 pertanyaan singkat. Oke, siap ya Kok ya? Langsung jawab. Ikan atau tanaman? Ikan. Diskus atau cupang? Diskus. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Eropa atau Asia? Eropa. IDC atau CBD? Nah, lu.
Oke, segitu dulu ya teman-teman. Thank you udah bersama saya Hendra dari Zora Diskus, juga Ko Daniel, Indarta. Terima kasih banyak kok buat waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga konten yang kita sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bye-bye. Bye.